Halo teman-teman, selamat datang di The Class. Nah, kali ini saya akan share tentang manusia dan ipteks. Happy watching. Manusia dan ipteks. Bagaimana sih peran ipteks bagi kehidupan manusia? Berikut penjelasannya. Salah satu fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna dan produktif. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam tiap diri orang yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah atau tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia mempunyai berpikir menurut suatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan menalar. Ilmu itu sendiri secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yakni ilmu eksak dan non-eksak, atau ilmu pengetahuan alam serta ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sesungguhnya merupakan pengetahuan yang sudah mencapai taraf tertentu yang telah memenuhi sistematika, memiliki objek kajian dan metode pembahasan akan kajian tersebut. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Berpijak dari pengetahuan tersebut, maka ilmu memiliki kandungan. Salah satu fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna dan produktif. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam tiap diri orang yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Dampak langsung dari kemajuan ipteks adalah kemudahan dalam beraktivitas. Dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Perkembangan ipteks yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. 1. Perubahan di bidang intelektual. Masyarakat meningkatkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional. Mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru. Setidaknya mereka telah melakukan rektualisasi. Kedua, perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. Ketiga, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. Keempat, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan ipteks ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan ipteks nasional dalam menghadapi perkembangan global. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pencapaian teknologi dalam laporan menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Hal ini diantara lain ditujukan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapitalitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengelola dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Keempat, lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kelima, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Keenam,
belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penilaian objektif, rasional, maju, unggul, dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi. Ketujuh, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terakhir, 8. Masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kebumian global merupakan wilayah yang rawan bencana. Banyaknya korban akibat bencana alam merupakan indikator bahwa pembangunan Indonesia belum berwawasan bencana. Kemampuan iptek nasional belum optimal dalam memberikan antisipasi dan solusi strategis terhadap berbagai permasalahan bencana alam seperti pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Padahal, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Pembangunan iptek merupakan sumber tertentunya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumber daya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Demikianlah di kelas kali ini. Materi-materi yang lain dapat kalian di video-video yang lain. Nantikan video saya berikutnya. Thanks for watching.